أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Sudah berbuka tadi? Lotek masuk? Masuk. Salalawa? Masuk. Cendol? Masuk. Air kelapa? Masuk. Masuk semuanya. Meledak. Alhamdulillah, syukrulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, al-mab'uth rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. Mari senantiasa lisan dan kehadiran kita di Masjid Syuhada ini, dan utama sekali tak terasa di malam yang keempat, untuk sama-sama menguatkan semangat, menghadirkan di antaranya adalah tadhiyah, pengorbanan kita sebagai seorang muslim yang jika dibanding dengan perjuangan saudara-saudari kita di Palestina, mungkin ini tidak seberapa. Saya baru melihat live beberapa dokter di rumah sakit selama 3 hari atau 4 hari ini mereka bersahur dan berbukanya hanya air putih saja. Sudah 4 hari mereka puasa, itu sahurnya air putih, berbukanya air putih. Maka ya akhal Islam, coba tanyalah diri kita saat ini, kita berbukanya apa, sahurnya apa. Dan satu kenikmatan juga bagi kita di masjid ini, pertama adalah ramai, ya. Yang kedua adalah tentu ini antusias kita sebagai seorang muslim. Saya yakin jika seramai ini sampai nanti malam terakhir, bahkan di luar Ramadan, insya Allah kemenangan Islam ini dekat, insya Allah. Izin saya memberi judul menyongsong kebangkitan Islam. Pertama, yang melatar belakangi saya menyampaikan ini, supaya kita tidak termasuk orang yang berputus asa dalam agama ini, terutama anak-anak muda kita, syabab. Di pundak-pundak kalian adalah agama dititipkan. Sekalipun pendusta, pengkhianat, pembohong, penipu, mereka saat ini seolah-olah kuat, hebat, bahkan tidak ada lagi rasa malu dalam melakukan kebatilan. Tapi orang yang berada dalam kebenaran tidak boleh diam. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kalimat-kalimat yang indah dalam Al-Quran, bahwa qul ja'al haq, kebenaran akan datang, pasti menang. Wa zahaqal batil, yang batil insyaallah akan sirna.
Innal batila kana zahuqa. Insyaallah. Kemudian ya akhal Islam, bagaimana supaya kita umat Islam ini menang? Satu resepnya kata Allah. Di ayat ini adalah ayat yang terakhir turun. Dan Nabi sedang melaksanakan haji wada. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Sebelum ayat ini, apa yang Allah sebutkan? Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Jangan pernah takut kepada kebatilan. Jangan pernah takut kepada musuh. Takutlah kepadaku kata Allah. Khasyah lillah. Tapi selagi kita ciut, selagi kita takut, maka syaitan ini merasa congkak, sombong. Makanya kata Allah, inna syaitana lakum aduwwum mubin wa kana syaitanu dha'ifa. Syaitan itu musuh yang nyata, tapi ingat, syaitan itu lemah sebenarnya. Kana dha'ifa. Tapi kalau kita takut, dia berani. Wa akhal Islam rahimakumullah, resep yang kedua, al-audah ilal Quran. Tidak ada cerita. Anak-anak kita yang hari ini harus kembali kepada Al-Quran. Setelah usaha-usaha mereka menjauhkan dari tangan anak-anak kita ini Al-Quran. Wa inna Allah yarfa, Allah angkat derajat kita ini apa? Bihadzal kitab, kata Nabi, dengan Al-Quran. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Quran ini wa najatun liman tamassaka bih. Inna hadzal Quran ma'dabah. Ma'dabah ini sajian dari Allah. Fa aqbalu ma'dabatahu mastata'tum. Semampu kalian santaplah sajian Allah ini. Dan tidak hanya disantap, dibaca, wa innama ta'maluna biha, amalkan dia. Wa akhal Islam, dan ini yang kurang. Coba lihat kondisi kita di Indonesia ini, puasa tapi ada yang kurang. Apa? Suasana Quran yang belum dapat. Ayah, ibunda, ayo kita samakan suhu kita. Iqra'ul Quran, utlu ma uhiya ilayya. Kalimat ya, dalam beberapa ayat, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahkan kata Allah, innal ladzina yatluna kitab Allah, yang membaca Al-Quran ini, wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang membaca Al-Quran lalu menegakkan salat, lalu mengeluarkan, menginfakkan anugerah dari rezeki yang Allah rezekikan kepada mereka. Apa kata Allah? Mereka mengharapkan
perniagaan yang tak pernah merugi. Yarjuna tijaratan lan tabur. Wa akhal Islam, saat ini banyak yang viral. Saat ini tontonan begitu dahsyat. Kapan dan saatnya isi handphone ini sudah Al-Quran. Kalau kita ingin menang, harus kembali ke zaman di mana anak-anak kita adalah mencintai Al-Quran. Al-audah ila Al-Quran. Yang ketiga adalah, kata ulama, dekatkan mereka dengan sejarah Rasulullah. Hari ini India filmnya berserak, lagu-lagunya viral. Yang dari barat banyak, yang dari Cina, Korea, Jepang, semua budaya masuk, sejarahnya masuk, ditiru sama anak-anak kita ini. Gaya rambutnya, gaya giginya, gaya anting-antingnya, gaya bicaranya, pakaiannya, sampai kelakuan. Mana sejarah Islam? Mana? Kenapa tidak viral? Karena sengaja dijauhkan, sengaja dihilangkan. Coba lihat. Yang keempat, ya akhal Islam, kembalikan umat ini ke masjid. Kebangkitan Islam ini, coba lihat. Kalau bisa terkejut masjid ini, terkejut dia. Banyaknya kita di sini. Maka jangan sampai CCTV Allah malam ini, dari malam pertama 3 sampai 4 malam ini berlaku ini. Jangan sampai Anda hanya mendadak alim di Ramadan. 3 hari lagi expired. Maaf ya, saya tak menyindir, cuma sedikit menyinggung aja, karena udah berbuka. Nanti ditutup minta maaf. Enggak. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya tiap bulan mengisi kajian subuh di sini. Beberapa kali mengisi khutbah Idul Fitri di sini. Jangan hanya ramai karena apa kata orang Medan, pinoman. Tahu Bapak pinoman? Tanya Pak Imam kita ini apa arti pinoman. Pak Agus Salim. Masya Allah. Apa kata mereka? Minimal setidaknya Pak Ustadz melapor lawak ke Masjid Syuhada ini, itu pun di Ramadan, itu pun seminggu pula. La ilaha illallah. Jangan diamal Islam. Ini sumber kemenangan kita. Masjid ini tidak ada benteng kita lagi kecuali ini. Orang kafir, setan-setan itu paling takut kalau kita kompak di masjid ini. Makanya saya, Pak Agus Salim, Pak Ketua, besok itu kalau pemilu enaknya habis Ramadan. Karena orang lagi semangat-semangat Islam. Tapi kalau mau Ramadan, harga beras naik, cabai 120.000, kena sogok 300.000, dicoblos ya. Selesai. Ngeri kita umat Islam ini. Habis. Hanya karena apa? Fulus. Makanya pengangguran,
kemerosotan moral itu dipelihara, dijauhkan dari agama. Datang tukang sogok, jadi habis. Tak ada agama lagi, hilang rasa malu. Kenapa? Dia tidak ada agama. Yang terakhir, jauhi perselisihan. Kita kalau ingin menang, kompak, ukhuwah, macam kita di masjidnya, kompak, mantap. Jangan gara-gara, saya mohon maaf, kadang di masjid aja tempat apa? Tempat perkelahian yang dahsyat, kaplingan. Saya tak mau cerita, biarlah mereka ambil kalian, makan kalian itu, ambil jabatan itu, makan. Tapi jangan sampai umat Islam ini pecah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka saya ulangi, jangan pernah takut kecuali kepada Allah. Pegang itu. Kita punya Allah, walaupun mereka punya segala-galanya. Insya Allah kita umat Islam akan menang. Insya Allah. Dan anak-anak kita pelajari sejarah, ajak mereka ke masjid, dekatkan dengan Al-Quran, dan kita jangan berselisih. Insya Allah kalau kita bersaudara, kita kuat. Insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.